Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, technical meeting hari ini kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum panitia petunjuk teknis, kalau misalnya ada tanggapan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Untuk jenis lomba yang kedua, saya mohon izin Ibu Ketua Panitia, Bapak Ibu hadirin yang sempat bersama kami di Gelanggang 40. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan mewakili jenis lomba puisi, mohon izin. Jadi mohon izin kami mewakili dari puisi, ada dua Bapak Ibu. Yang pertama itu puisi wajib yang mungkin sudah di-share ke guru Bapak Ibu sekalian. Yang kedua puisi atas nama Pak Supri SPD, saya Mbak Yani dan saya pada hari ini di sini saya sebagai masalah mendongeng barangkali kalau anak SD lebih memahami arti mendongeng. Ada di sini di setiap sekolah kan akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, satu minggu, Kepala Sekolah satu minggu, Bapak Ibu guru yang saya cintai. Jadi ada pun ikut nilainya ada 3 orang, yaitu Pak Sumrul dari Guru Pak Haji Lukman, dari SMP 40. Terus ada kriteria yang kita terima kasih Bu Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan memperkenalkan beberapa hal untuk mendapatkan penjelasan dari kita semua. Yang pertama yaitu pidato. Pidato yang kami mau perjelas di sini tentang tema. Jadi kita tahu bahwa tema itu beda dengan judul. Kalau tema itu meluas, sedangkan secara spesifiknya adalah judul. Jadi di sini mungkin kalau saya karena sebenarnya baru tadi disampaikan sama kepala sekolah. Memang saya punya konsep sama anak-anak waktu dulu lomba itu ada kaitannya dengan membaca, ya seperti itu. Jadi saya beranggapan bahwa kalau misalnya temanya seperti ini dan harus ini yang menjadi pokok utama daripada guru bahasa Indonesia yang bermasyarakat itu mungkin saya sudah di luar. Akan tetapi kalau misalnya kita toleransi bahwa judul itu, tema itu menyerupai judul mana saja, dan itu alhamdulillah sudah bagus sekali. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, yang harus kita perhatikan di sini pada umumnya dan waktu lomba juga di PKK itu dulu waktu bulan lalu itu saya mengatakan seperti ini. Ibu-ibu sekalian, yang harus kita perjelas di sini adalah beda pidato dengan ceramah. Ya seperti itu. Beda pidato dengan ceramah. Itu pun kalau misalnya pidato itu kalau pidato artinya sempit dalam berbahasa, tidak seluas-luasnya dengan ceramah. Nah, seperti itu. Kalau pidato itu tidak mengemukakan ayat, sedangkan ceramah mengemukakan ayat. Di pidato bisa dimaknakan dari sebuah ayat itu, tapi tidak disebutkan begitu. Itu pun ini lagi pidato itu yang awalnya tidak mengatakan alhamdulillahirabbil alamin assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya dan seterusnya sampai amabat. Tapi sekarang itu sudah banyak orang mengatakan bahwa boleh bukan dimakan itu pidato. Tapi jangan. Dan ini kalau misalnya pidato itu tidak ada feedback kepada audiens. Sedangkan ceramah itu betul tidak Bapak Ibu sekalian? Betul, itu ceramah, model ceramah.
Tapi kalau pidato itu terus penyampaian saja, penyampaian secara umum, ya seperti itu yang harus kita kelarkan. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini, bagaimana seandainya jauh-jauh sebelumnya kita punya konsep yang telah tertuang sama anak-anak, karena ini proses menghafal namanya. Bagaimana kalau kita sudah menghafalkan sama anak-anak itu? Nah, bagaimana kalau kita sudah memberikan pemahaman ceramah yang sebelumnya pidato? Nah, seperti itu. Bagaimana kalau luar biasa sekali? Terima kasih banyak. Nah, itu tentang jadi saya sekalian saja Pak ya, Pak Bu, tidak apa-apa mungkin itu pidato dan ceramah itu sangat bermanfaat mungkin bagi kita. Kemudian ini puisi singkat bagi saya kira sudah jelas karena kita dilampirkan puisi wajibnya. Kalau wajib, kalau bebasnya itu terserah dari kita. Dan insya Allah dari SD 90 gajinya itu akan menampilkan puisi Bugis. Ya insya Allah saya akan bikin sendiri puisi dari salah satu anak saya. Karena kenapa? Yang perlu kita ketahui, anak-anak itu cuma pintar bahasa Indonesia. Akan tetapi runtutan daripada berbahasa lokal, utamanya bahasa daerah, terkadang kita lupa. Ya seperti itu. Jadi saya akan tunjukkan puisi bahasa Bugis yang insya Allah akan saya buat sendiri. Ya lokal. Kemudian mendongeng. Saya kira di sini mendongeng kita sudah biasa semua. Apalagi di sini Kak Caca dulu pernah buka, namanya Bapak Ibu dulu. Kita buka dulu bersama kita dulu semua mengadakan itu 5 sampai 7 menit itu sudah maksimal itu. Sudah ada itu sudah jelas gitu kalau 7 menit karena dulu itu ada namanya di tingkat provinsi saja itu biasa kita ikuti untuk namanya kuliah 7 menit. Jadi sudah lumayan, sudah ada penyampaian, mulai dari pembukaan, isi dan penutup. Saya kira Bapak Ibu cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca mau berbahasa silakan, intinya yang terkait dengan bahasa Indonesia baik dan rasional. Apapun juga itu. Yang harus dijelaskan. Jelas itu. Jadi bukan seperti yang di masjid. Jadi intinya pidato ini adalah menyampaikan sesuatu yang terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang benar, asik, rasional. Bukan mengajak orang untuk berceramah. Saya kira intinya seperti itu. Untuk tim juri tolong digarisbawahi. Jadi bedakan ceramah dengan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja yang ingin saya pertanyakan di sini masalah mendongeng. Di sini masalah mendongeng kan ada dua, ada fabel dan ada cerita. Ya, yang kita sering bawakan itu di tingkat kecamatan atau kabupaten, yaitu cerita rakyat, bukan fabel. Mudah-mudahan bukan fabel yang ditampilkan nanti, cerita rakyat. Ya, karena biasa juga ada menampilkan fabel. Ya, baik kita sepakati bagaimana kalau kita sepakati cerita rakyat saja. Ya, cerita rakyat. Barangkali kalau fabel itu kan tentang binatang menyerupai manusia. Ini kan karakter yang mau kita sampaikan, artinya karakternya manusia. Apakah dia bersifat anak kita punya cerita, bukan tentang cerita fabel. Iya cerita rakyat. Cerita rakyat. Simpulannya ya cerita rakyat. Kalau fabel kan tentang binatang yang menyerupai manusia. Terima kasih atas kesempatannya dan pertanyaan saya di sini mengenai gambar. Tadi Ibu tidak menyampaikan alat dan bahannya apakah dibawa dari rumah sendiri, disiapkan sendiri, terutama kertasnya Pak, kertas A3-nya itu disiapkan oleh panitia atau bawa sendiri dari sekolah masing-masing. Kemudian mengenai durasi waktunya apakah tidak terlalu lama? Ya, hanya itu mungkin Pak Ibu bisa tanya-tanya. Halo. Iya ya. Iya, terima kasih banyak. Ya, pertanyaan Ibu sebenarnya memang tawar, tapi selama ini kalau kita ikut di kabupaten tidak pernah kita paling tidak sendirian, bawa sendiri. Iya. Semuanya pokoknya anak kawannya bawa sendiri. Durasi waktu mungkin paling batas waktunya itu
2 jam mungkin. Dan paling apa ya? Iya, maksimal 2 jam. Jadi ada umpama hari Minggu. Cukup jelas Bu ya. Jadi kesimpulannya, panitia siapkan gambar diikuti anak kita sesuai dengan karakternya dia, sesuai dengan seleranya dia, sesuai dengan keindahannya dia. Waktu pelaksanaan 2 jam hari Minggu untuk menggambar itu mendongeng dengan pidato hari Minggu. Sedangkan nyanyi solo puisi hari Sabtu. Jadi kita berjalan 2 hari tapi dengan cabang yang beda. Sudah cukup jelas tentang melukis. Panitia siapkan gambarnya, nanti diikuti anak kita. Ini gambarnya. Ya. Ya. Jadi bagaimana ini? Dan atau krayon boleh. Jadi untuk pilos itu dulu. Halo Bapak Ibu. Untuk sisa kita dinilai. Yang waktu keranya Pak supaya Halo. Dan waktunya untuk yang hari Sabtu itu 2 nyanyi solo dengan kunci. Jadi kita start mulai jam 9. Selesai jam 9 pembukaan, habis itu lanjut. Karena anak-anak harus insya Allah akan diliburkan namanya dikasih pulang itu jam 9. Jadi hari Sabtu nyanyi solo plus puisi. Untuk hari Minggu mendongeng, pidato dengan menggambar. gambarnya berapa besar tapi satu arti. Yang baru pertama kali saya selama pernah di kantor ini. Terima kasih Bapak Ibu semua dari SMP 93 ini. Ya. Yang saya punya masukan buat kita, mungkin kita bisa bekerja sama dengan PGRI kecamatan untuk hari ini. Karena kenapa? Biasanya itu PGRI kalau misalnya ada lomba di kabupaten langsung ini saya setuju. Tanpa merekrut, padahal terkadang banyak biasa orang-orang di luar sana dari sekolah manapun yang bisa, tapi tidak ada rekrutmen seperti ini, maka sistemnya sistem 7 yang terkadang kurang kualitasnya. Sampai di kabupaten kualitas apa? Betul. Saya sampai di provinsi itu mendapatkan juara 1 lomba lomba ikrar guru, karena kita itu direkrut dari pertama. Dan waktu di kabupaten itu betul-betul mereka yang berbahagia. Dan masukan saya kepada bapak ibu yang ada di sekolah ini, mungkin kita ada kerjasama nanti seperti mendongeng itu biasa ada. Ambil juga ini lomba-lomba, artinya sekalian kalau misalnya tahun depan kita adakan ini, bagus juga mungkin kalau misalnya guru-guru juga kita lombakan supaya guru juga berkreasi, anak kreatif. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya insya Allah akan banyak hasil daripada GDR 40 ini akan disampaikan kepada dinas terkait. Kami akan melaporkan ke dinas pendidikan intinya ke dinas pendidikan. Dulu kan ada cabang dinas, tapi sekarang kayaknya sudah tidak ada lagi. Untuk laporan kami akan sampaikan ke dinas pendidikan. Untuk kegiatan ini Bu, dari SMP 40 khusus juaranya itu, untuk juara umum kita akan siapkan piala berdiri. Ini akan berlanjut GDR 40 ini tahun 2022 pertama, insya Allah 2023 yang kedua. Jadi pialanya akan bergilir. Kemudian untuk juaranya kita akan siapkan piala juara 1 sampai dengan juara 3, tiap cabang piala tetap. Itu yang perlu kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang terkait dengan kelima cabang lomba ini, boleh komunikasikan pada panitianya pada saat pelaksanaan. Lebih kurangnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf, saya ada lagi. Terkait lagi Pak dengan yang peserta, apakah bisa menghitungi lebih dari 1 orang sampai naik masuk ke lomba gambar ikut lomba kaligrafi? Bagus. Masalahnya ini Bu, kalau yang bisa ikut
Seandainya satu orang dua cabang, yang penting bukan dalam hari yang bersamaan. Misalnya hari ini ia ikut puisi, misalnya menggambar, no problem. Tapi kalau puisi dengan mendongeng tidak bisa karena waktunya bersamaan. Saya kira ini bisa ditolerir, yang penting beda cabang dan beda hari. Kalau harinya sama susah. Karena bagaimana melukis di menggambar di sana, mendongeng di sana dengan satu orang yang sama kan susah. Tapi jika harinya harapan larwaya pemain pertemuan hari ini kami nyatakan ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati upaya kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.